Apa sih sebenarnya prodi manajemen itu di Universitas Muhammadiyah Jambi? Baik, Mbak Lisa, saya coba mungkin jelaskan sedikit tentang sejarahnya manajemen Universitas Muhammadiyah Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa tentunya, dan tamu ini mewakili dari salah satu program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, jadi di Universitas Muhammadiyah Jambi itu ada 5 program studi, antara lain Prodi Ekonomi Pembangunan, Prodi Manajemen, Prodi Sistem Informasi, Prodi Informatika, dan Prodi Kehutanan. Pada siang hari ini kita kedatangan dari Prodi Manajemen, yaitu Ketua Program Studi Manajemen Ibu Ermaini SEMM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Lisa dan tim yang telah mengundang saya pada hari ini untuk bisa mungkin kita bercerita sedikit tentang manajemen UM Jambi. Ya, tentunya kabarnya gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah Bu ya, sekarang saya lihat wajahnya cerah gitu kan. Alhamdulillah di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa eksis, dan tentunya kita masih bisa berinovasi ya Bu ya, untuk kemajuan bersama gitu. Nah, jadi prodi manajemen ini dikenal dengan ilmu yang mempelajari tentang sebuah tata kelola perusahaan, korporasi, atau organisasi seperti itu. Nah, jadi nanti ketika generasi milenial ingin berkuliah dan mengetahui banyak tentang program studi manajemen, nah dan tentang bagaimana memanage gitu ya, tentang perusahaan, mungkin bisa masuk di prodi manajemen. Nah, prodi manajemen ini juga selain kita sebagai pengendali gitu ya, jadi atau sebuah menjadi manajer atau pengendali gitu. Nah, jadi kita bisa mengendalikan sebuah perusahaan yang saya bilang tadi. Kemudian mungkin kita mulai dari mengendalikan diri kita sendiri Bu ya. Nah, di sini juga kita akan belajar mungkin dari mengendalikan bagaimana mengendalikan diri sendiri, atau setidaknya kalau anak-anak muda sekarang mengendalikan hati gitu Bu. Untuk supaya tidak panjang lebar nih, kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita bahwasanya apa sih sebenarnya prodi manajemen itu di Universitas Muhammadiyah Jambi? Baik Mbak Lisa, saya coba mungkin jelaskan sedikit tentang sejarahnya manajemen Universitas Muhammadiyah Jambi. Jadi berdasarkan keputusan surat izin pembukaan prodi manajemen itu kita terima di Oktober 2014, tapi baru di tahun 2015 kita melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk program studi manajemen. Jadi terhitung dari 2015 sampai dengan sekarang, ini adalah tahun ke-6-nya kita berdiri. Setelah 6 tahun itu, kita yang saat ini jumlah mahasiswa kita yang aktif sebanyak 1024 orang dengan menghasilkan 2 kali lulusan, di mana lulusan yang pertama itu di 2019 sebanyak 137 lulusan. Kemudian di tahun 2020 sebanyak 181 lulusan. Jadi dari 318 lulusan itu kita lakukan tracking, dalam artian untuk melihat sejauh mana lulusan kita, alumni kita itu telah berkembangnya, baik dari sisi pekerjaan maupun dari tingkat lingkungan kerjanya berada di mana. Iya, jadi dikasih tracking dulu Bu ya. Kita mau melihat sejauh mana sih manfaatnya dari prodi manajemen itu sendiri. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu, gimana sih, apa keunggulan dari prodi manajemen? Gitu. Oke, baik, mungkin saya lanjutkan sedikit Mbak dari Iya. hasilnya tadi, ya mungkin yang dikenal dengan, kalau dunia pendidikan mengenalnya dengan tracer tadi, itu dari 318 itu yang berhasil kita dapat datanya itu 280-an orang.
dengan tingkat dari 280 itu yang sudah bekerja sebanyak 98%. Jadi hanya sedikit yang tidak bekerja. Bekerja di sini ada yang di lembaga pemerintahan sebagai PNS ataupun dia di BUMN, dan ada juga di perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan swastanya ada yang kapasitasnya bukan hanya nasional atau wilayah, tapi juga ada yang di perusahaan internasional. Dan alhamdulillah dari alumni itu juga mereka juga ada memberikan feedback balik ke kampus, seperti mereka juga memberi masukan atau motivasi kepada adik-adik tingkatnya, di mana kita siapkan mereka juga diberi kesempatan untuk membantu adik-adik tingkatnya dalam hal mungkin memberikan pelatihan bagaimana mereka membuat CV, bagaimana mereka melamar pekerjaan. Itu yang kita beri kesempatan kepada alumni kita untuk memberi motivasi kepada adik tingkatnya. Ya, jadi alumninya berkontribusi untuk Universitas Muhammadiyah Jambi itu sendiri, Bu, ya? Iya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk prospek lulusannya tuh gimana, Bu, di sini? Prospek lulusannya kalau dari yang kita lihat itu sebenarnya sangat baik, karena dalam manajemen ini, dalam prodi manajemen kita bukan hanya memberikan mereka mata kuliah yang bersifat hanya teori, tapi juga mereka dapat praktek. Praktek dalam pada saat mereka kuliah, mereka kita ajak misalnya bagaimana mereka menjadi entrepreneur sesuai dengan visi misinya kita, menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional dan islami. Jadi kalau kata entrepreneur mungkin di banyak kampus sudah menjual dengan kata entrepreneur, tapi kita tekankan lagi dengan islami sesuai dengan kampus kita, kemuhammadiyahannya yang kita tanamkan. Mereka boleh menjadi entrepreneur tapi yang islami. Misalnya mereka dari lulusan kita itu, kenapa kita katakan sangat luas pekerjaannya, buktinya mereka bekerjanya bukan hanya di dalam tapi ada juga di perusahaan-perusahaan luar, dan mereka sebagian besar juga sudah menjadi wirausaha muda. Jadi mereka bukan hanya sebagai pekerja tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, nah kemudian kalau mata kuliah yang diajarkan itu yang spesifik begitu, Bu, yang tidak ada di prodi lain. Nah, misalnya apa tuh mata kuliahnya, Bu? Mata kuliah yang spesifik atau mata kuliah inti ya, yang di prodi manajemen itu adalah manajemen keuangan, pemasaran, SDM, perilaku organisasi. Kemudian masuk dengan kewirausahaan di sini yang tidak kewirausahaan yang juga diajarkan gitu. Dalam kewirausahaan ini juga ini tadi saya katakan kita mengajarkan mereka bagaimana mereka menjadi wirausaha muda. Seperti pada saat mereka pada mata kuliah itu mereka juga harus praktek sebagai wirausaha. Mereka ada yang membuat produk dan mereka jual, ataupun ada juga kita menggandeng beberapa industri-industri seperti dengan Sari Roti, Teh Sosro, kemudian juga dengan Telkomsel. Mereka kita beri modal, maksudnya dari perusahaan yang kita gandeng itu memberikan mereka modal produk untuk mereka jual, dan hasilnya nanti dikembalikan kepada mereka. Kita coba lakukan itu di 1 semester, mereka lakukan itu, hasilnya itu mereka kumpulkan dan mereka bisa untuk mengembangkan lagi dirinya, dalam arti mereka diberi kesempatan dari uang yang mereka kumpulan itu mereka berkunjung langsung ke pabrik-pabrik yang kita anggap bisa memberikan masukan kepada mereka, begini loh dunia kerja yang sebenarnya gitu. Jadi mahasiswa ini dituntut untuk aktif, Bu, ya, bukan teori saja tapi langsung ke praktek. Nah kemudian, Bu, kalau di prodi manajemen ini sendiri apakah ada jurusan-jurusan begitu? Di prodi manajemen itu ada 3 jurusan, ada keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Tapi untuk di 6 tahun kita berdiri ini memang kita masih terbatas di 1 jurusan, hanya keuangan, sesuai dengan SDM dari dosen yang tersedia. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita masih terus meningkatkan SDM-nya, dosennya, dan juga kita berusaha menampung keinginan mahasiswa untuk
jurusan yang lain untuk untuk sumber daya manusia dan pemasarannya. Tapi walaupun cuma baru satu, pemasaran dengan SDM juga tetap dipelajarin di sana, Mbak. Ya, ya, luar biasa Bu ya untuk prodi manajemen. Dan tadi Ibu katakan bahwa di prodi manajemen itu ada kurang lebih 1.000 mahasiswa dan 300 alumni Bu ya. Yeah. Nah, jadi kita sudah mempunyai 300 kurang lebih ya 300 alumni. Dan mungkin sebagian yang di luar sana juga bertanya-tanya nih Bu, apa sih akreditasi yang ada di prodi manajemen Universitas Muhammadiyah Jambi? Nah, tapi Bu sebelum dijawab kita lihat dulu yang mau lewat ini. Kembali lagi di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, mungkin kita langsung saja menyimak jawaban dari Ibu Prodi, Ibu Kaprodi tadi. Oke, baik Mbak. Kalau bicara akreditasi mungkin kita agak ini juga ya, masih dalam jujur saat ini di tahun ke-6-nya kita memang kita sudah terakreditasi tapi memang statusnya masih C. Akreditasi yang pertama itu kita lakukan sesuai dengan himbauan dari Majelis Dikti bahwa 2 tahun berdiri kita melakukan akreditasi. Maka akreditasi pertama yang kita lakukan itu di 2017. 2017 kita melakukan akreditasi tanpa adanya lulusan. Jadi mahasiswa masih semester 4. Pada saat itu pertanyaan yang diberikan ada 100 pertanyaan. Dan ada beberapa pertanyaan yang membuat kita tidak bisa jawab. Pertanyaan itu tentang lulusan. Bagaimana berapa lama mereka tamat, berapa rata-rata nilai lulusannya. Otomatis kita belum bisa jawab karena waktu itu mahasiswa pertama kita baru semester 4. Sehingga lebih kurang 12 pertanyaan itu kita tidak punya nilai atau nilainya 0. Dan nilai akreditasi kita walaupun dengan 12-nya yang masih 0 kita sudah bisa mengumpulkan di 283 nilainya dengan nilai 287. Mungkin untuk mahasiswa yang ada sekarang dan calon mahasiswa manajemen sekarang ini kita sedang menunggu visitasi dari Ban PT untuk reakreditasi kita. Kita berharap pada saat reakreditasi ini kita mempunyai nilai yang baik, lebih baik dari yang kemarin. Amin. Bisa minimal bisa mencapai terakreditasi dengan B. Itu upaya kita terus lakukan, walaupun ada sedikit kendala di mana ada perubahan. Kalau dulu kita akreditasi dengan 7 standar, sekarang kita dengan 9 kriteria. Memang agak banyak, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Ini tidak terlepas ya dari supportnya semua, baik dari mahasiswa, alumni, dosen, tenaga pendidikan, dan dari rektorat juga itu sangat kita butuhkan. Juga untuk ini rekan-rekan kita yang ada di luar, mungkin juga menjadi pendukung kita, penguat kita untuk memiliki akreditasi yang lebih baik. Iya Bu, luar biasa. Nah, jadi bagi kalian mahasiswa ataupun calon mahasiswa nantinya jangan khawatir untuk masuk ke prodi manajemen, karena kita sekarang walaupun tadi dikatakan kita dinilai dengan standar yang lebih tinggi yaitu 9 standar Bu ya. 9 kriteria. Ya, 9 kriteria itu tadi, tapi kami tetap optimis untuk melakukan dan memberikan yang terbaik untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, kemudian Bu, pada saat ini kan tadi sudah dikatakan bahwa mahasiswanya
diajarkan bukan hanya teori saja tapi praktek juga. Kemudian alumni juga berkontribusi di Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, kemudian Bu, kalau dosennya sendiri nih, nah dosennya ini kita latar belakangnya dari mana saja, itu Bu? Baik, saat ini kita memiliki 27 dosen dengan pendidikan 3 orang telah selesai program doktor dan masih ada 5 orang lagi yang sedang studi lanjut untuk program doktor. Sisanya itu semua minimal di pasca sarjana di S2-nya, Mbak. Dan 54% dosen kita itu telah memiliki sertifikasi. Nah, iya, jadi menarik juga ya bahwa dosen kita juga sudah mempunyai sertifikasi dosen yang tentunya itu bisa memberikan sesuatu yang istimewa juga untuk masing-masing dosen gitu Bu ya. Nah, kemudian Bu, tadi kan dikatakan bahwasannya salah satu keunggulannya di prodi manajemen ini adalah bahwa kita nanti mengeluarkan lulusan bukan hanya menjadi pekerja begitu ya, dan kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, setidaknya alumni di sini nanti bisa membuka usaha-usaha sendiri atau kita sekarang kan juga sedang ada wadah gitu Bu ya, seperti UMKM gitu ya, bekerja sama dengan UMKM. Kemudian kita juga mempunyai HIPMI, ya enggak Bu? Nah, mempunyai HIPMI PT. Jadi Bu, apakah ada di Universitas Muhammadiyah Jambi ini sebuah wadah yang mensupport untuk mahasiswa-mahasiswi yang memang ingin menjadi seorang pengusaha nantinya? Ya, baik Mbak Lisa. Jadi di Universitas Muhammadiyah Jambi ini kita sudah menyiapkan itu. Jadi sesuai dengan misinya kita dari program studi, fakultas dan universitas menghasilkan yang entrepreneur, kita telah menyediakan wadahnya mungkin yang dikenal dengan inkubator bisnis. Di inkubator bisnis ini ada yang dikenal dengan tenant in wall, tenant out wall. Tenant in wall ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai produk atau kewirausahaan, mereka dilatih lagi nanti bagaimana produk mereka itu menjadi lebih baik. Kemudian juga kita punya HIPMI PT, Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi. Itu juga dikelola oleh mereka-mereka yang sudah punya usaha. Dan ini adalah tahun keduanya berdirinya HIPMI PT. Jadi sudah ada 2 generasi, 2 pimpinan dari HIPMI PT. Di mana mereka mencoba mensinergikan mahasiswa yang punya dunia usaha dengan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang ada di luar. Ya, nah luar biasa ya. Berarti Universitas Muhammadiyah Jambi bukan hanya mengajarkan saja begitu, tapi memiliki dan memfasilitasi wadah-wadah. Jadi sehingga adik-adik mahasiswa tidak bingung lagi untuk memperkenalkan gitu Bu ya produk-produknya di masyarakat luas. Nah gitu. Dan juga HIPMI PT tadi juga digandeng oleh HIPMI Kota Jambi Bu ya. Nah jadi kita juga di bawah binaan dari HIPMI Kota Jambi. Baik Bu, pada hari ini cukup menarik bincang-bincang kita pada hari ini. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Nah namun sebelumnya mungkin Ibu ada sesuatu yang mau disampaikan, misalnya closing statement atau ajakan untuk generasi milenial untuk bergabung di Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jambi. Baik, untuk adik-adik yang tahun ini akan menyelesaikan SMA-nya, mungkin manajemen merupakan salah satu pilihan. Jadi kalau adik-adik di sana pengen bukan hanya sebagai nantinya tamat bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai pencipta lapangan kerja, maka bergabunglah bersama program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Jambi. Iya, luar biasa. Nah, itu adik-adik sudah mendengarkan apa saja keunggulan dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jambi. Baik, terima kasih Ibu telah hadir di podcast Suara UM Jambi.
Dan terima kasih kepada generasi milenial yang di luar sana dan kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jambi pada khususnya yang telah membersamai kami dari awal sampai akhir di podcast Suara Universitas Muhammadiyah Jambi. Dan saya Lisa Haryani sebagai host pada hari ini memohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Billahi fisabil haq fastawikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.